Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian dari peran gender. Jadi, peran gender adalah peran-peran yang dilaksanakan oleh perempuan atau laki-laki yang menyangkut hak-hak dan kewajiban mereka seperti pengasuhan anak dan mencari nafkah bagi keluarga. Secara sosial, peran gender ini dilekatkan pada jenis kelamin tertentu, seperti peran pencarian nafkah selalu dilekatkan pada laki-laki karena sifatnya yang dianggap maskulin, sedangkan perempuan yang lebih identik dengan pekerjaan rumah tangga. Peran gender sendiri adalah sebuah konstruksi sosial di mana masyarakat memiliki peran menciptakan perspektif dalam peran gender. Peran gender mengacu pada sejumlah perilaku, tugas, dan harapan yang masyarakat tetapkan sebagai sesuatu yang sesuai dengan pria dan wanita. Peran gender mencakup norma sosial yang menentukan apa yang dianggap cocok atau normal untuk pria dan wanita dalam budaya tertentu. Peran gender dapat mempengaruhi aspek-aspek kehidupan sehari-hari termasuk pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan gender ada 4. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan peran gender meliputi lingkungan, kognitif, sosial, emosional, dan pendidikan. Lingkungan, yaitu yang lebih dominan akan menentukan identitas peran gender pada tiap individu. Kognitif, yaitu faktor kognitif anak seperti pemikiran dan percaya tentang peran gender juga dapat mempengaruhi perkembangan peran gender. Yang ketiga ada sosial emosional. Pengembangan sosial emosional berkaitan dengan moral, serta perilaku yang patut dan diterima oleh masyarakat. Yang keempat ada pendidikan. Sistem pendidikan harus mengintegrasikan pengenalan peran gender dalam pembelajaran, mulai dari anak usia 5 sampai 6 tahun. Pengenalan peran gender dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai metode pembelajaran, seperti mainan berkelanjutan, mainan mandiri, dan diskusi tentang peran gender dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap umum. Perkembangan gender mencakup serangkaian tahap dalam pemahaman, internalisasi, dan ekspresi peran gender individu sepanjang hidup mereka. Beberapa tahapan umum dalam perkembangan gender. Yang pertama, awal kehidupan dari usia 0 sampai 2 tahun. Pada periode ini, anak-anak mulai mengenali perbedaan fisik antara pria dengan wanita. Mereka mulai membentuk dasar pemahaman tentang identitas gender melalui pengamatan terhadap orang dewasa di sekitar mereka, terutama orang tua. Yang kedua, ada usia prasekolah, dimulai dari usia 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Anak-anak mengalami peningkatan kesadaran terhadap peran-peran gender. Mereka dapat menunjukkan preferensi terhadap mainan atau aktivitas yang dianggap cocok untuk jenis kelamin mereka. Pada tahap ini, stereotip gender dapat mulai mempengaruhi persepsi mereka. Yang ketiga ada usia dasar sekolah, mulai dari 7 sampai dengan 12 tahun. Identitas gender mulai berkembang lebih kompleks. Anak-anak dapat menginternalisasi norma-norma sosial dan ekspektasi gender lebih dalam, termasuk dalam konteks pendidikan dan aktivitas di luar sekolah. Stereotip gender dapat menjadi lebih terdefinisi pada tahap ini. Yang keempat ada remaja, yang dimulai dari usia 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Pada masa remaja, identitas gender menjadi semakin kompleks. Individu mengalami perubahan fisik dan emosi yang signifikan. Kesadaran terhadap orientasi seksual dan eksplorasi identitas seksual akan dapat menjadi bagian penting dari perkembangan gender pada tahap ini. Yang kelima ada dewasa muda, yang dimulai dari usia 19 tahun sampai dengan 30 tahun. Selama dewasa muda, individu dapat menghadapi tekanan dalam ekspektasi lebih lanjut terkait peran gender, terutama dalam konteks pekerjaan, hubungan, dan tanggung jawab keluarga. Beberapa orang mungkin mulai mengeksplorasi peran gender mereka secara lebih bebas, sementara yang lain mungkin merasa terikat oleh norma-norma sosial. Yang keenam ada dewasa tengah, dari usia 31 tahun sampai dengan 60 tahun. Pada tahap ini, individu sering mengkonsolidasikan identitas gender mereka. Mereka dapat menghadapi tantangan serta kesetaraan gender di tempat kerja dan peran dalam keluarga. Beberapa orang mungkin meresapi dan meredefinisi peran gender mereka, sementara yang lain dapat menghadapi tekanan konformitas. Yang ketujuh adalah lansia. Jadi lansia itu dimulai dari usia 60 tahun sampai ke atas. Perkembangan gender dapat terus berubah sepanjang waktu. Tetapi pada tahap lansia, individu mungkin merefleksikan peran dan identitas gender mereka sepanjang perjalanan hidup. Menerima terhadap perubahan fisik dan sosial yang terkait dengan penuaan juga dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang peran gender. Selanjutnya kita akan membahas manfaat perkembangan peran gender. Perkembangan peran gender memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, ada kesetaraan dan keadilan.
Peran gender dapat menciptakan kesetaraan antara pria dengan wanita, sehingga setiap individu memiliki akses yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi, mendorong partisipasi penuh dari seluruh anggota masyarakat tanpa memandang gender, dapat meningkatkan potensi ekonomi suatu negara, melibatkan lebih banyak tenaga kerja, baik pria maupun wanita, dapat memberikan kontribusi positif terhadap produktivitas dan inovasi. Yang ketiga, ada pengembangan sosial dan budaya. Perubahan positif dalam peran gender dapat menciptakan dinamika sosial yang lebih seimbang dan mendukung perkembangan budaya yang lebih inklusif. Hal ini dapat membawa perubahan positif dalam norma-norma sosial dan pandangan masyarakat. Yang keempat, ada kesejahteraan keluarga. Ketika peran gender berkembang, dapat terjadi perubahan positif dalam kesejahteraan keluarga. Adanya kesetaraan dalam tanggung jawab, keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis bagi semua anggota keluarga. Yang kelima, ada pemberdayaan individu. Peningkatan kesadaran terhadap peran gender dapat memberikan individu lebih banyak kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Hal ini berkontribusi pada pemberdayaan individu untuk mengambil keputusan yang lebih baik mengenai pendidikan, karir, dan kehidupan pribadi. Yang keenam, ada penanggulangan diskriminasi. Melalui perkembangan peran gender, masyarakat luas dapat bekerja sama untuk mengatasi diskriminasi gender. Ini menciptakan lingkungan yang lebih adil dan mendukung hak asasi manusia untuk semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.